memilih hewan kurban sebaiknya dan Bapak Ibu ini ada persyaratan hewan kurban dan nanti bisa di materi ini mungkin masih nanti bisa di-download ya. Tadi saya sampaikan sehat, tidak cacat, tidak kurus, cukup umur dan sebaiknya jantan ini sebaiknya jantan yang perlu dipilih. Kemudian kandang penampungan dan secara garis besar juga sudah ini mungkin nanti bisa bisa dibaca lebih lanjut. Yang penting adalah ketika kita akan membeli tadi tempatnya tentunya apa namanya yang ada pemeriksaan. Biasanya ada kartu sehat Bapak Ibu, ya, surat keterangan kesehatan hewan ini juga biasanya untuk dinas-dinas itu punya program. Silakan nanti dinas biasanya memberikan tanda di hewan yang sudah diperiksa karena mereka memiliki tugas untuk memastikan hewan yang beredar di masyarakat ini dalam kondisi yang sehat. Biasanya ada tanda, ada tanda kalung atau tanda apa dari dinas ini. Nanti coba perhatikan terkait dengan hal itu. Kemudian cara singkat mungkin cara memilih hewan, coba lihat cuping hidung ya, cuping hidung ketika hewan sakit itu biasanya kering. Yang sehat itu adalah basah. Selanjutnya ini adalah panduan ya, panduan di tempat penjualan hewan kurban ya. Tentunya yang dapat mendapatkan izin bahwa setiap dinas akan mengatur terkait dengan penjualan ini dan mereka program setiap tahun, maka Bapak Ibu bisa membeli tempat-tempat yang memang diizinkan. Kemudian ada yang sertifikat ya, sertifikat kesehatan hewan ini jadi hal yang bisa menjadi satu pilihan buat Bapak Ibu untuk memilih eh, memilih hewan gitu ya, hewan. Kemudian eh, tidak berdekatan dengan peternakan. Jadi sebaiknya lokasi ya, lokasi penjualan ini tidak kalau kalau apa namanya sebaiknya gitu ya. Tetapi kadang-kadang ada yang di kandang. Silakan saja nanti bisa 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 apa namanya bisa langsung ke kandang. Namun memang untuk saat ini alhamdulillah kita tidak terkait dengan penyakit hewan tidak tidak seperti di tahun 2023 ya kita ada apa penyakit mulut dan kuku, penyakit LSD gitu yang itu menjadi sangat penularan yang luar biasa. Eh, Namun sekarang juga perlu perlu juga kita waspadai terkait dengan hal itu. Eh, untuk seperti ini, insya Allah tahun ini aman ya, aman terkait dengan penyakit-penyakit yang menular di Idul Adha pada saat ini. Kemudian sebenarnya diarahkan penyembelihan ini penyembelihan hewan kurban itu diarahkan secara aturan itu di rumah potong hewan. Namun memang di eh, di apa disetujui oleh itu diperbolehkan di tempat-tempat ibadah ya. Namun memang harus diperhatikan juga karena kita ibadahnya adalah ibadah dalam rangka untuk memberikan hasil sembelihan yang halal dan toyib tentunya dari tahun ke tahun harusnya menjadi lebih baik diperhatikan terkait bagaimana kedekatan dengan peternakan seperti apa. Kemudian ada pembuangan pembuangan limbah ya, pembuangan limbah kan harapannya setiap masjid atau DKM itu memiliki safety tank pembuangan gitu ya. Karena tadi ujian sanitasi menjadi hal juga penting terkait dengan kualitas. Terkait dengan pengemasan, jeruan ini juga harus jeruan ada jeruan merah, jeruan hijau. Jeruan merah itu adalah sesuatu yang paru, hati, limpa. Ini jeruan jeruan merah yang boleh digabung dengan daging, tapi jeruan hijau saluran pencernaan seluruhnya tidak diperbolehkan digabung dengan dengan daging. Nah, kemudian diharapkan juga ya panitia ini menggunakan alat pelindung diri karena kita paham bahwa bahwa tangan ini tadi sebenarnya kalau keterbatasan sarung tangan mungkin kita harus ada air yang mengalir dan cuci tangan dengan sabun. Karena memang ini menjadi kontak kontak awal terkait dengan ada tidaknya bakteri yang ada di dalam di permukaan daging.